Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Nur Daula Farudin. Di sini saya akan mempresentasikan skrip saya yang berjudul Pengaruh Self Control terhadap Impulsive Buying pada dewasa awal pengguna TikTok. Penelitian ini berangkat dari banyaknya pengguna internet di Indonesia bulan April sampai Juni 2020 mengalami kenaikan mencapai 73,3%, di mana itu setara dengan 196,7 juta pengguna. Salah satu perilaku yang dapat dilakukan oleh pengguna internet yaitu pembelian secara online, di mana pembelian secara online tidak asing lagi di Indonesia. Biasanya aplikasi yang digunakan untuk pembelian online yaitu disebut dengan e-commerce. Pengguna internet di Indonesia pernah melakukan pembelian produk berupa barang maupun jasa secara online dalam rentang usia 16 hingga 64 tahun sebanyak 90%. Banyak pengguna internet yang menggunakan media sosial untuk menunjang kesehariannya, di mana media sosial ini menjadi salah satu faktor pertumbuhan e-commerce. Salah satu media sosial yang sedang booming atau tren saat ini yaitu TikTok, di mana TikTok didominasi oleh orang-orang dengan rentang usia 14-24 tahun. Newswitch menunjukkan 61% orang terinspirasi dari TikTok dalam melakukan pembelian suatu produk dengan tren yang ada. Kemudian dengan adanya pandemi, orang-orang membuat cara untuk menarik pelanggan. Salah satunya yaitu Ellen Hidayat menjelaskan untuk memberi diskon di mall pada saat pandemi. Seiring dengan adanya diskon dan promo pada mall dan e-commerce, membuat individu melakukan impulsive buying. Perilaku impulsive buying yang mereka lakukan seperti membeli produk tanpa berpikir panjang dan tanpa direncanakan. Rook dan Fisher mengartikan impulsive buying sebagai hasrat dalam diri individu untuk membeli secara tiba-tiba, tidak terkendali, dan segera. Voss dan Baumeister telah mengidentifikasi 3 karakteristik impulsive buying. Salah satunya adalah keputusan untuk membeli muncul antara konflik, pengaruh, dan kognisi atau kontrol. Lebih lanjut, Sultan, Joerman, dan Sprout menyatakan bahwa ada 2 mekanisme yang terlibat dengan impulsive buying, yaitu 1. Keinginan untuk membeli, 2. Kemampuan pengendalian diri, dan dorongan membeli. Dengan ini, pengendalian diri atau self-control memiliki kaitan dengan impulsive buying. Takney, Baumeister, dan Boone menyatakan bahwa kontrol diri merupakan kemampuan individu untuk mengganti atau merubah respon perilaku yang tidak diinginkan dan menahan diri dari perilaku yang tidak diinginkan. Ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Avandi dan Hartati yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peran self-control terhadap impulsive buying pada remaja akhir. Hasilnya menunjukkan terdapat peran yang signifikan antara self-control terhadap impulsive buying. Penelitian yang dilakukan Badgayan, Verma, dan Dixit juga menyebutkan bahwa terdapat hubungan negatif antara kecenderungan impulsive buying dan self-control. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui apakah self-control memberi pengaruh atau kontribusi yang signifikan terhadap impulsive buying pada pengguna TikTok. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu impulsive buying dan self-control. Impulsive buying diartikan oleh Rook dan Fisher sebagai hasrat dalam diri individu untuk membeli secara tiba-tiba, tidak terkendali, dan segera. Adapun karakteristik impulsive buying oleh Rook yaitu perasaan atas dorongan yang kuat dari produk, perasaan yang kuat untuk membeli produk secepatnya, mengabaikan akibat dari pembelian, perasaan akan kesenangan bahkan sangat gembira, dan konflik antara pengendalian dan kesenangan. Lanjut ke self control, Takni, Baumeister, dan Boone menyatakan bahwa kontrol diri merupakan kemampuan individu untuk mengganti atau merubah respon serta mengakhiri kecenderungan perilaku yang tidak diinginkan dan atau menahan diri dari perilaku yang tidak diinginkan. Adapun dimensi pada self control ada 5, yaitu pertama self discipline, kedua non impulsif, ketiga healthy habits, keempat work ethic, dan kelima reliability. Penelitian ini tergolong cross-sectional study, di mana pengambilan data hanya dilakukan 1 kali saja pada partisipan penelitian, dan juga tergolong non-eksperimental karena tidak dilakukan pemberian stimulus oleh peneliti. Populasi dari penelitian ini yaitu dewasa awal usia 18-25 tahun pengguna TikTok yang berada di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Skala pengukuran yang digunakan pada penelitian ini yaitu untuk impulsive buying adalah buying impulsiveness scale yang terdiri dari 9 item dan brief self control scale yang berisi 13 item. Sampel pada penelitian ini diperoleh dengan cara penyebaran kuesioner secara online. Jumlahnya yaitu 128 partisipan dewasa awal pengguna TikTok dengan menggunakan teknik accidental sampling, di mana peneliti memilih secara kebetulan atau tidak disengaja. Setelah mendapatkan skala pengukuran, dilakukan pilot study dengan jumlah partisipan sebanyak 30 orang. Dengan hasil alat ukur buying impulsiveness, terdapat 1 item yang tidak valid, dan brief self control terdapat 3 item yang tidak valid. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengujian korelasi Spearman, di mana pengujian ini melihat besaran hubungan antar variabel. Berikut ini adalah hasil penelitian dan gambaran umum partisipan. Terdapat 32 orang laki-laki, 96 orang perempuan, usia 22 tahun 28 orang, pendidikan terakhir SMA 69 orang, diploma 7 orang, sarjana 52 orang, dan domisili Jakarta 43 orang, Bogor 40 orang, Depok 40 orang, Tangerang 19 orang, dan Bekasi 16 orang. Untuk pekerjaan partisipan, mahasiswa 76 orang, pekerja 47 orang, dan selain mahasiswa dan pekerja yaitu 5 orang. Kemudian gambaran impulsive buying, jangan partisipan berada pada kategori sedang yaitu 75 orang atau 58,6%. Dan gambaran self control, partisipan berada pada kategori sedang juga dengan 78 orang atau 60,94%. Kemudian uji normalitas yang bisa dilihat pada hasilnya yaitu nilai P sama dengan 0,027 atau lebih kecil dari 0,05, artinya data tidak terdistribusi normal. Dan pengujian hipotesis menggunakan korelasi Spearman. Karena data tidak normal, makanya digunakan korelasi Spearman. Dan hasilnya menunjukkan koefisien korelasi yaitu minus 0,418 dan nilai sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari 0,05, yang artinya HA diterima dengan hubungan yang negatif. Berikut ini adalah kesimpulan dan diskusi. Kesimpulan yaitu pada penelitian ini terdapat hubungan yang signifikan antara self control dengan impulsive buying pada dewasa awal pengguna TikTok, dengan arah hubungan negatif antara self control dengan impulsive buying. Lanjut diskusi yaitu individu yang memiliki tingkat self control tinggi tidak akan melakukan impulsive buying. Sebaliknya, individu yang memiliki tingkat self control rendah akan tergoda untuk melakukan impulsive buying. Hasil ini senada dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Badkaian, Verma, dan Disick, yang menunjukkan bahwa self control dan impulsive buying berhubungan secara negatif. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu meneliti perbedaan tingkat impulsive buying dewasa awal pengguna TikTok dari jenis kelaminnya. Dan saran selanjutnya yaitu untuk orang-orang dewasa awal dapat melatih pengendalian dirinya dengan langkah membatasi penggunaan media sosial, di mana media sosial itu banyak sekali pengaruh dan dapat membuat kita melakukan pembelian yang tidak direncanakan. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian.